Tapi gue nge-gym tuh beneran baru 6 bulan coy. Bener-bener baru 6 bulan. Gue kan udah buat video transformasi kan di TikTok gue. Itu videonya gue sematin kok. Dari bulan 6 ke bulan Desember. Kalian bisa lihat aja tuh. Di waktu 6 bulan itu gue bisa merubah badan gue secepat itu. Padahal gue cuman makan masakan emak gue doang. Tapi gue latihan semaksimal mungkin dan istirahat semaksimal mungkin. Gue tegasin lagi nih. Biar kalian tuh gak nanya-nanya lagi cok. Workout dari bulan 1 sampai bulan 6 ya kan, di bulan 6 itu gue sempet rest sebentar. Ini masih di tahun yang sama, di 2024. Sekarang kan udah 2025 nih. Itu gue berarti udah setahun ya. Jadi gue nge-gym baru 6 bulan. Itu cuma 4 bulan itu naik jadi dari 55 tuh ke 65. Nah tuh awal banget. Jadi sebelum gue nge-gym tuh gue belajar matang-matang tentang ilmu di gym gitu guys. Oke guys, ya kemarin gue udah latihan leg day dan ini hari berikutnya. Ini udah hari Sabtu. Kemarin kan hari Jumat gue leg day, habis gue balik sekolah. Dan ini udah hari Sabtu jam 12 siang. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih sama kalian. Sebenarnya video ini udah gue buat di video sebelumnya, tapi itu ada kerusakan file gitu guys. Videonya tuh kayak gini nih jadinya. Oke guys, ya kemarin gue udah latihan leg day dan ini hari Gue nggak tahu ini kenapa. Gue udah coba 3 kali edit ulang, tapi hasilnya masih sama aja. Jadi videonya terpisah. Sorry banget ya guys. gue di sini pengen ngejelasin, bukan ngejelasin, lebih kayak ceritain gimana awal banget gue mulai WO, terus ke gym dan sampai sekarang. Oke, jadi awal ceritanya itu berawal dari gue biasa lah ya, scroll TikTok, scroll IG. Terus gue di TikTok itu ngeliat kayak orang tuh ada berada bagus, gue lupa itu orangnya siapa. Dan gue juga nggak inget. Itu gue ngeliatnya waktu itu pokoknya mengesankan gitu guys, kayak gue tuh kayak kepengen banget punya badan kayak gitu. Terus itu menurut gue keren kayaknya kalau gue punya badan bagus gitu. Nah jadi gue kayak termotivasi buat workout gitu. Nah terus awal-awalnya itu gue nggak langsung workout gitu, gue kayak cari tahu dulu kan gimana caranya workout, gimana caranya ngelakuin push up, pull up. Nah gue tuh dulu cuman tahu kayak push up, pull up doang, kayak squat, latihan kaki tuh gue nggak tahu. Nah terus itu akhirnya gue setelah beberapa hari kemudian gue cari-cari di YouTube gitu kan, kayak jadwal workout 1 minggu. Terus gue cari, itu ketemu. Nah gue masih inget banget channel YouTube-nya itu, kalau nggak salah namanya IAK Sportwear, pokoknya nama orangnya tuh Angga Kusuma Barstar gitu lah pokoknya. Nah itu gue thank you banget nih ya buat Bang Angga ya, sehat selalu Bang. Itu karena video dia itu gue dapat program workout seminggu tuh kalau nggak salah 5 kali kalau nggak salah ya. Tuh jadi gue ngelakuin push up, pull up, besoknya tuh squat. Pokoknya dia kayak full body setiap hari, tapi dia tuh kayak dibagi gitu, kayak misalkan awalnya tuh push up dulu, udah itu pull up, udah itu kayak squat, tapi nggak squat doang, kayak ada lunges, terus kayak squat jump gitu. Nah terus tuh setelah 1 bulan gue ngelakuin kayak gitu ya, namanya gue masih tabu banget kan, jadi kayak masih pemula banget. Nah gue tuh ngelakuin aja itu kan, ngelakuin terus selama 1 bulan. Itu kayak wih asli boy, power gue nambah, badan gue jadi lebih bagus, jadi lebih berisi lah ya. Menurut gue itu udah keren banget waktu itu. Setelah sebulan itu progresnya wah gila luar biasa menurut gue. Dari BB 55 itu gue gak tahu ke BB berapa, pokoknya itu gue masih BB 55. Setelah 1 bulan ini menuju ke 2 bulan ini. Nah pas udah di 2 bulan itu gue ngerasa kayak dia tuh volumenya itu tuh hampir mirip, tapi power gue itu nambahnya lumayan nambah. Tapi kalau volume otot gue hampir sama kayak di bulan 1. Nah sayangnya HP gue yang lama dulu itu memorinya rusak guys, jadi gak ada foto gue waktu di 1 bulan sampai ke
3 bulan atau 4 bulan gitu. Pokoknya gue pas WO itu kayaknya udah nggak ada foto-fotonya. Soalnya pas gue nge-gym tuh, awal nge-gym itu udah ada fotonya. Kayak perbandingin dari sebelum nge-gym tuh, karena gue foto dulu di HP ini. Terus pas udah 2 bulan menuju 3 bulan nih, itu gue kayak badan gue sama aja cok, dari bulan 2 ke bulan 3 itu sama aja, nggak ada bedanya. Power power nambah, power badan itu sama aja. Nah tuh, terus itu oh ya, berat badan gue jadi 55 tuh jadi 58 apa 59 gitu dah pokoknya. Nah akhirnya gue di situ kayak, gue kayak ini cok, kepo kan. Gue nyari-nyari kayak gimana caranya bisa nambahin berat badan. Terus gue kayak belajar bulking gitu, karena gue kan 55 tuh, kurus banget kan. Jadi gue kayak bulking itu dari bulan ketiga, enggak, keempat, bulan keempat sampai ke bulan ke, pokoknya gue bulking itu 2 bulan. Itu asli berat badan gue itu dalam eh, 4 bulan itu naik jadi dari 55 tuh ke 65. Nah tuh awal banget 65 tuh gue ngestak tuh sampai yang mau nge-gym tuh kan. Nah ini kita flashback dulu ke bulan keempat lagi nih. Nah akhirnya pas di bulan ketiga menuju bulan keempat, gue tuh kayak nonton-nonton kayak gitu kan. Yang paling sering gue tonton itu kalau latihan itu waktu itu Freddy Diamond. Kalian tahu nggak Freddy Diamond tuh? Kalau nggak salah orang-orang Jawa gitu lah ya, Pulau Jawa gitu. Itu gue nontonin YouTube dia, itu asli, itu ngebantu banget cok menurut gue. Karena dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terus juga tipsnya itu tuh worth it gitu kalau buat buat pemula gitu. Karena itu kayak emang khusus buat pemula. Nah terus tuh gue kayak ngeliat kawan-kawannya kan, ada Otan, terus itu ada Jenjono TNI AL itu, sama Bang Fani Fuadi yang sekarang jadi Mister Olympia kan, yang di kelas klasik. Itu gue nontonin YouTube dia itu karena kan gue udah kayak planning, wah nanti kayaknya kalau gue udah 6 bulan workout, gue kayaknya pengen nge-gym. Nah gue udah planning kayak gitu kan, jadi sebelum gue nge-gym tuh gue belajar matang-matang tentang ilmu di gym gitu guys. Nah jadi gue nabung-nabung ilmu dulu kan buat gue sebelum nge-gym. Nah gitu, jadi gue dulu sempat belajar juga sama beli Adera ya, karena itu menurut gue, tapi kalau dibeli Adera itu memang paten ilmunya coy, tapi gue sering ngantuk karena dia pakai bahasa-bahasa tinggi banget coy, kayak buat kuliah gitu. Gue nggak ngerti kan, jadi kayak baru nonton nih udah nyimak, oh iya yeah, bener-bener menurut gue nih, oh iya relate, menurut gue relate gitu kan. Setelah beberapa menit kemudian gue kayak ngantuk cowok, pening, gue nggak ngerti bahasanya. Nah akhirnya gue makanya beralih ke channelnya, beberapa channel. Kalau nggak salah dulu Lazio Una tuh, Lazio Una juga kan dia dulu nge-gym juga kan, kayak rutin banget, tapi nggak rutin-rutin banget, cuma kayak workout khusus pemula gitu. Jadi gue ikutin juga. Yang paling sering gue tonton tuh ya pokoknya Freddy Diamond itu coy, itu gila sih, itu yang ngubah gue banget. Karena dia dulu emang sekeren itu coy, sampai sekarang juga kan. Dan akhirnya tuh gue ketemu Bang Fani Fuadi kan, channel YouTube-nya itu waktu dia collab kalau nggak salah sama Freddy Diamond ya. Wah itu gue ngeliat backnya gila boy, gede banget asli. Pas dia double bicep itu kan, asli gede banget backnya cowok, back postnya lebar, bener-bener lebar coy. Oke, nah setelah gue belajar ilmu-ilmu itu kan gue tabung kan. Nah jadi gue tetap ngejalanin home workout 2 bulan lagi coy, dari bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, 3 bulan lagi berarti. Nah itu gue eh, rubah jadwalnya. 3 bulan pertama tuh gue masih ikutin jadwal yang awal itu, yang dari Angga Kusuma Barstar. Nah karena di 3 bulan tuh progres gue kurang bagus, gue sebenarnya udah mau ganti dari lama, cuman gue kayak nggak ngerti cok apa yang mau gue masukin. Gue cuman tahu push up, pull up, sit up, sama squat, itu doang yang gue tahu. Gue kayak nambahin repetisinya, gue tambahin variasinya. Kalau dulu gue tuh push day ya, push day itu gue push up kan, push up reguler 40, terus itu pokoknya 3 set semua 40 repetisi. Kalau gue nggak kuat itu 35 ya, pokoknya dari kayak gitu. Terus regular push up, diamond, archer, deep push up yang kayak
jadi apa tuh, pokoknya ditambah media gitu lah ya, jadi kayak lebih dalam. Terus itu sama yang kakinya di atas itu incline ya, decline. Nah, decline push up sama itu coy. Nah, dulu juga gue juga sempet belajar kayak nambah-nambahin skill kan. Kalau di push day gue belajar handstand, gue belajar planks. Tapi kalau di pull day gue belajar full lever. Itu ada juga muscle up gue juga bisa. Berapa lagi ya? L-sit itu kan buat core. Apa lagi ya? Gue baru itu aja sih yang gue unlock ya. Jadi perjalanan gue tuh dari bulan 4 sampai bulan 6 itu panjang cok. Itu gue kayak nambah-nambahin skill, variasi latihan, dan di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam ini gue juga bulking sampai ke 65. Nah, pas ke 6 masukin bulan ke-7, bulan 6 nih. Ini kan bulan 6, bulan 7, bulan 6, bulan Juni. Nah, mau masukin bulan 7, itu gue sempat rest sebentar cuy, karena di situ gue ada perlombaan atletik. Oh ya, sebelumnya gue juga atlet atletik. Gue atlet sprint, terus tuh lempar lebing, torak peluru, ya gitu deh. Jadi karena waktu itu ada lomba, jadi gue kayak rehat dulu kan workout gue, karena kalau kita nge-push terus itu bisa lari nih. Pas gue lari itu kayak ketahan cowok asli, jadi kayak lebih lambat menurut gue karena bobot mungkin ya, gue juga gak tau, gue gak ngerti waktu itu. Nah, dan akhirnya gue udah sampai di bulan ke-6 itu, nih badan gue kayak gini. Nah itu gue 6 bulan workout kayak gitu cok. Terus itu gue ulang tahun di bulan 7. Akhirnya gue nge-gym karena gue dapat duit kan, jadi gue nge-gym di bulan, pokoknya bulan 7 tanggal 4. Gue ulang tahun itu tanggal 5 cok, jadi bulan 7 tanggal 5. Tapi gue nge-gymnya itu mulai tanggal 4 sebelumnya. Itu hari pertama gue nge-gym. Gue gak ada juga fotonya cok, kayaknya ada mungkin di TikTok ya. Pokoknya kalian kalau pengen lihat di TikTok tuh ada. Kalian cari aja di tanggal 7 dan 4. Kalau nggak video pertama gue upload kayak gitu badan gue. Nah, anehnya badan gue ini karena gue suka push day, jadi badan bagian depan gue ini jadi lebih bagus daripada badan bagian belakang. Karena gue pull up itu susah coy. Pull up paling dulu itu cuma kuat 20, 15, ya sekitar segitu lah. Pokoknya 22, 20-an. 22, 20, nah segitu. Karena gue, apa ya, kalau pull up tuh jadi kapalan cowok. Jadi tangan gue kasar banget, gak suka gue. Nah, akhirnya gue nge-gym kan. Karena gue sebelumnya udah ada bekal ilmu kan. Jadi gue itu udah nyeting kayak program latihan gue. Jadi hari ini gue push day. Oh ya, di bulan pertama itu gue nge-gym seminggu 5 kali. Di bulan pertama gue nge-gym, itu bulan 7. Itu kalau gak salah gue bertahan kayak gitu sampai 3 bulan. 2 bulan kalau gak 3 bulan. Sekitar segitu lah ya. Itu seminggu gue 5 kali. Nah, seminggu 5 kali ini apa aja latihannya? Push day, ini chest, back, shoulder, leg, arm. Habis itu rest 2 hari. Nah, gue ngelakuin kayak gini itu drastis banget. Pokoknya cepet banget coy dia naiknya. Karena waktu itu gue juga udah ada kreatin, jadi berat badan gue tuh instan naik gitu coy. Nyampe ke 70. Waktu itu pas itu sempet 72, tapi gue nggak tahu kenapa itu pas gue ganti program itu berat badan gue turun jadi 65 lagi gitu. Itu di bulan ke-3. Tapi otot gue jadi lebih kering, terus sama volumenya itu lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mungkin waktu itu gue lemaknya banyak mungkin ya. Jadi gue nge-gym seminggu 5 kali. Terus itu di bulan ketiga tuh gue ngerasa
progresnya itu kayak udah stuck coy. Kayaknya gue harus nurunin durasi latihan gue, jadi kayak seminggu jadi 4 kali. Karena gue ngeliat Sizi waktu itu bilang kan, waktu gue ngeliat di TikTok kan, dia wawancara itu, dia seminggu tuh cuma 4 kali doang, chest, back, arms, and leg. Nah, karena dari situ gue kan ngeliat dia neti tuh katanya kan. Jadi apa mungkin ya kalau restnya lebih banyak itu otot jadi lebih cepet grow. Nah gue mikirnya kayak gitu awalnya kan, karena gue kan sebelumnya restnya cuma 2 hari, cuma 48 jam. Dan perlu kalian ketahui juga ya, gue kan proteinnya nggak terlalu tercukupi. Gue cuma ngandelin masakan emak gue. Kalau emak gue masaknya cuman kayak telur, tahu, tempe, ya udah gue sehari makan kayak gitu doang. Tapi kalau kadang-kadang juga kan gue makan ayam. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah tiap hari ayam cuy. Satu satu bagian lah ya. Apa sih, satu ayam gitu, bukan satu ekor, tapi kayak satu potong gitu satu hari. Satu hari berarti 3 kali makan. Itu gue makan ayam. Nah kayak gitu. Setelah gue ketemu Sisi itu, gue jadi latihan 4 kali doang dalam seminggu. Itu grow-nya cepet banget so. Dari kan gue kan yang collab sama Sudi itu baru 4 bulan tuh, baru 4 bulan nge-gym. Itu udah segitu cok, karena gue sebulan itu cuman rest 3 hari, sebelumnya kan 2 hari. Nah jadi menurut gue rest lebih banyak itu membantu otot jadi lebih cepat grow dibanding kita nggak rest sama sekali. Kecuali protein kalian terpenuhi setiap harinya, itu gue saranin latihan 5 kali kayak gitu sih. Kalau gue kan karena masakan emak ya mau gimana lagi sih, dana pelajar ya kan. Jadi gue maksimalin di latihan, terus di tidur. Tapi tidur juga gue sekarang udah nggak terlalu teratur. Gue tidur jam 12-an. Kadang jam 12 ke bawah, kadang jam 12 ke atas. Itu tergantung tugas ya, sama mood juga. Kadang kalau mood kita tuh jelek tuh, tidur jadi lebih susah cuy. Setelah gue nge-gym dari bulan 7, oh ya gue workout dari bulan 1 Januari ya. Workout nih gue tegasin lagi nih, biar kalian tuh gak nanya-nanya lagi cok. Workout dari bulan 1 sampai bulan 6, ya kan. Di bulan 6, bulan 6 itu gue sempet rest sebentar. Ini masih di tahun yang sama, di 2024. Sekarang kan udah 2025 nih, itu gue berarti udah setahun ya. Tapi gue nge-gym baru 6 bulan itu cok. 6 bulan lebih dikit lah ya, karena kan ini baru bulan 1. Nah gue workout dari bulan 1 2024 sampai di bulan 6 2024. Dan gue nge-gym di bulan 7 tanggal 4 2024. Itu pas gue ulang tahun, sebelum gue ulang tahun gue nge-gym. Nah itu sehari sebelum gue ulang tahun. Dan gue nge-gym karena gue udah nabung ilmu banyak, jadi gue kayak udah siapin jadwal gitu. Nah oh ya, yang perlu kalian perhatiin itu, di setiap bulan itu gue selalu ganti program. Jadi kayak sebulan ini program gue yang udah gue rancang sendiri. Terus bulan depan itu gue pakai program orang lain, bebas, entah itu mau Arnold, terus ke Sizi. Tapi yang paling sering itu gue programnya Sizi. Jadi kayak gue mix and match gitu kan. Kayak seminggu bulan ini gue pakai program gue sendiri, bulan keduanya gue pakai programnya Sizi. Terus di bulan ketiga ini bebas mau pakai program gue atau dicampur 2 program ini. Jadi kayak satu bulan ini gue nyoba latihan orang. Gue latihan backnya Bang Chris, gue latihan chestnya Arnold, terus gue armsnya itu gue latihan dari Sizi, legsnya itu gue dari apa ya, waktu itu gue pernah nonton orang yang terkering di dunia cowok ototnya, itu gue latihan legnya kayak gitu. Jadi gue sampai sekarang tuh makanya gue terapin variasi leg itu, karena itu menurut gue paling worth it di leg gue. Kita piramid sampai max rep. Itu kayaknya programnya si Larry Wells juga ya, Larry Wells kayak gitu. Dia kayak piramid dulu awalnya, terus itu baru kita latihan yang satu otot tuh apa sih namanya, lupa gue. Bahkan sampai sekarang gue itu masih nerapin metode-metode gue tadi tuh. Kayak bulan ini itu latihan gue, terus
bulan depannya gue latihan dari orang lain, gue ngikutin program latihannya selama 1 minggu. Terus yang di bulan ketiganya ini gue mix gitu, jadi kayak 1 bulan tuh full gue latihannya ngeliatin orang gitu guys. Jadi gue nyoba-nyoba. Nanti setelah di bulan ketiga ini, makanya 3 bulan ini gue progresnya cepet banget karena gue kayak gitu nerapinnya. Di bulan keempat ini gue balik lagi ke program gue. Apakah gue deload? Gue nggak deload, gue tetap progressive overload setiap variasi, setiap metode, pokoknya gue progressive overload terus. Tapi di setiap setnya kadang gue drop set, kadang gue di akhir set itu kadang gue drop set, kadang enggak juga. Gue kayak ada hari dimana gue full power, ada hari dimana gue juga pakai drop set. Walaupun gue lagi bulking itu gue tetap drop set juga. Karena kan semakin banyak kita latihan tuh semakin otot kita tuh cepat kebentuk coy. Ya menurut gue gitu ya. Nah kalau kalian pengen tahu latihan gue tuh kayak mana, latihan gue itu yang udah gue share videonya sampai sekarang. Dari chest, back, arms, and leg. Itu semua yang gue upload itu latihan gue. Nah, nanti nextnya gue bakal bahas yang gue bilang tadi yang di bulan kedua. Di bulan kedua ini gue nyoba variasinya orang. Variasinya CZ atau Arnold, David Late, itu siapapun itu gue coba. Yang menurut gue itu satu genetik menurut gue. Atau mirip gitu badannya. Ini kalian cari-cari aja di sosmed. Itu yang menurut kalian mirip badannya sama kalian. Kalau gue paling sering itu ngeliatinnya dari abs. Abs gue kan 4 pack, 4 packnya. Terus back gue itu dia kayak demon back gitu kan. Gimana ya? Kayak bener-bener kayak demon, cok. Asli, menurut gue gitu ya. Sepenglihatan di badan gue itu kayak gitu menurut gue. Misalkan kalian abs-nya ada 8. Nah, kalian cari orang yang abs-nya 8. Bukan karena pengen ngikutin perutnya jadi abs 8 ya, bukan ya. Tapi kalian ikutin latihan dia bisa grow secepat itu, dia bisa grow segede itu metode latihannya gimana. Nah, kalau kalian pengen lebih keras itu boleh kalian tambah. Misalkan kayak variasi chest-nya itu cuman 4, kalian bisa tambahin jadi 5, jadi full chest satu hari itu boleh banget, so. Jadi gue kalau latihan gue sendiri itu arm cuman ada di waktu shoulder, jadi arms. Jadi pas waktu chest itu gue nggak ngelatih tricep karena kan emang udah terlatih, jadi gue nggak perlu latihan lagi. Pas back gue juga nggak latihan otot bicep karena emang udah kelatih kan. Jadi gue latihannya gue khususin di hari shoulder. Abis selesai shoulder 6 variasi, gue lanjut 4 variasi lagi di bicep dan tricep gitu guys. Oke, sampai sini gimana? Udah jelas apa belum menurut kalian guys? Tapi kalau menurut kalian ini belum jelas, itu kalian bisa tanya-tanya lagi atau nanti gue buat lagi video kayak gini. Gue cerita tentang pengalaman gue. Itu gue bikin kayak gini tuh bukan gue mau gimana ya. Soalnya banyak banget yang nanya-nanya kayak gitu. Gak mungkin ini baru 6 bulan, ini pasti udah bertahun-tahun. Iya memang, gue udah 1 tahun kalau untuk ininya ya, durasinya. Tapi gue nge-gym tuh beneran baru 6 bulan coy. Bener-bener baru 6 bulan. Gue kan udah buat video transformasi kan di TikTok gue. Itu videonya gue sematin kok. Dari bulan 6 ke bulan Desember. Kalian bisa lihat aja tuh. Di waktu 6 bulan itu gue bisa merubah badan gue secepat itu. Padahal gue cuman makan masakan emak gue doang. Tapi gue latihan semaksimal mungkin dan istirahat semaksimal mungkin. Jadi kesimpulan dari video ini, kalian itu tetap harus usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin buat sampai di goals kalian. Karena kalau kalian sendiri nggak bisa wujudin itu siapa coy yang mau bikin kalian berubah? Kalau bukan dari diri kalian sendiri. Dan juga kalian tuh jangan ngeluh. Kalian tuh pasti pengen kayak instan banget kan? Kayak baru sebulan tapi kok badan gue kayak nggak berubah sama sekali gitu. Kayak badan gue gini-gini aja. Namanya juga baru sebulan, cok. Gue aja progres ini aja nggak singkat loh. 6 bulan itu lama, cok, menurut gue. Apalagi waktu gue home workout itu lama banget, cok, asli. Kayak dari tadinya yang kayak lidi itu kayak jadi lidi besar. Bukan jadi kayak kayu, jadi kayak lidi besar.
Nah, gue ngerasanya baru jadi kayak kayu tuh waktu gue nge-gym. Itu drastis banget perubahannya. Makanya gue bilang sama kalian, kalian harus konsisten, berusaha lebih keras lagi, dan kalian maksimalin semuanya, mulai dari pola latihan, pola makan, dan pola istirahat kalian. Itu pas latihan, itu kalian harus benar-benar fokus latihan. Jangan sampai pas kalian lagi di rest day, kalian tuh pengen latihan. Itu suatu kebodohan menurut gue guys. Karena pas latihan, kalian lesu-lesu, capek-capek, jadi kayak, ah udahlah 3 set aja. Padahal kalian itu targetnya 4 set. Jadi kalian bikin jadi 3 set karena kalian capek. Pas rest day kalian nyesel karena nggak dapet DOMS dan juga kalian pengen latihan. Rest day itu kan gunanya buat recovery otot kalian supaya jadi lebih besar, jadi grow. Kalau kalian pas rest day kalian malah workout, itu malah memperlambat pembesaran otot kalian coy.